Terima kasih sahabat iDream pada masih bersama kami di iDream Motivation. Hari ini membahas tentang bagaimana cara bangkit dari sebuah kegagalan. Tadi sudah dibahas tentang kegagalan itu dan seperti faktor apa yang selalu membuat seorang akhirnya mengalami kegagalan. Nah ini Pak Arif tadi ketika seorang ya namanya kegagalan kita nggak bisa hindari begitu saja. Kegagalan itu pasti bisa saja datang tiba-tiba walaupun kita sudah berencana begitu besar seperti yang Bang Arif sampaikan tadi. Nah tapi apa sih yang bisa kita lakukan ketika mengalami sebuah kegagalan agar tidak terlalu berlarut-larut dalam kegagalan itu, Bang Arif? Nah, ini pertanyaan yang teorinya mudah ya, cuma memang kita butuh kekuatan diri, butuh keberanian ya untuk begitu. Tapi sebelum saya jawab langsung ke pertanyaan itu, saya ingin sampaikan juga begini. Mengapa move on dari kegagalan itu somehow tidak mudah? Ya. Karena saya melihat dari amatan saya dan juga dari beberapa literatur yang saya baca, memang ada orang yang punya kecenderungan menikmati keterpurukan. Oke, bisa dinikmati juga. Betul. Karena buktinya apa? Banyak orang yang dia terpuruk atau dia merasa gagal, kemudian dia cerita, Mas. Dia cerita entah di Instastory-nya, entah di statusnya, entah di mana gitu, dia cerita. Atau juga offline, Mas. Dia cerita kepada teman-teman yang dia tahu pasti teman-teman ini tidak akan bisa ngasih solusi sebenarnya. Karena teman-temannya nggak punya kompetensi untuk memberikan solusi. Nah, apa yang diharapkan? Ketika dia cerita di dunia digital tadi, di online tadi, ataupun di offline, dia akan mendapatkan apa? Dipuk-puk kan? Kasihan, oh ya simpati. Kamu ini simpati ya, dipeluk, di apa segala macam, dikasihani. Itu somehow itu secara psikologis nikmat, Mas. Secara psikologis nikmat. Ini yang membuat kemudian dia akhirnya larut terus di situ. Nah, ada satu konsep yang kita perlu pahami. Kenapa itu tidak baik? Begini. Kita ini kan punya pikiran bawah sadar, subconscious. Gitu kan? Karena pikiran kita itu ada pikiran sadar, ada pikiran subconscious, ada pikiran unconscious. Kalau kita pinjam sedikit konsepnya Sigmund Freud kayak gitu. Nah, pikiran bawah sadar kita ini, Mas Rudi, itu kata beberapa pakar, istilahnya itu tanda kutip ya, tanda kutip itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia seringkali tidak bisa membedakan apakah kita ini sedang memang mengalami sesuatu secara nyata, atau kita sedang berimajinasi atau memikirkan. Kalau dia imajinasinya dalam, pikirannya dalam, itu oleh otak kita, subconscious mind kita direkam seolah-olah itu pengalaman nyata, Mas. Jadi misalnya begini, katakan saja saya mengalami sebuah kemalangan, saya gagal atau saya tersakiti lah dalam hubungan sosial sekali, Mas. Peristiwa itu only once. Tapi kemudian saya pikirin, saya ulang itu kayak film, Mas, di dalam memori saya, atau bahkan saya ceritakan pada orang-orang dengan detail gitu, Mas. Itu ya saya ceritakan. Terus ceritanya nggak sekali lagi, ceritanya di berbagai forum ya. Itu otak saya akan merekam ulang, Mas, seolah-olah peristiwa saya disakiti yang realnya cuma sekali, itu seolah-olah terjadi berkali-kali sebanyak saya cerita, sebanyak saya mengulang memori buruk itu. Nah, padahal hantaman kegagalan sekali saja kan sudah cukup berat buat kita secara emosional. Kita udah kayak kehilangan energi. Apalagi ketika hantaman itu seolah-olah berkali-kali. Kita lemes, Mas. Kita lemes, udah nggak bisa bangkit, dan kemudian kita menikmati rasa sakit itu. Nah, oleh karenanya saya selalu katakan dengan bahasa yang agak bergurau, saya sampaikan, kalau kita ini pasien, kita ini punya sakit, kalaupun mau curhat itu jangan sama-sama pasien, Mas. Atau jangan curhat sama orang awam yang nggak bisa ngobatin. Cari dokter, curhat tuh sama dokter. Dan cukup sekali gitu loh curhatnya. Cari solusi. Kalau curhat sama pasien, ngember, nggak selesai gitu loh. Nggak selesai gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, Mas Rudi, bagaimana supaya kita tidak terus terperangkap dalam kegagalan atau lebih terpuruk lagi? Yang paling basic adalah berhentilah. Berhenti di titik memang Anda mengalami kegagalan itu. Jangan di-copy. Jangan di-copy, jangan diimajinasikan, jangan dipikirkan, jangan terus dibayang-bayangkan. Karena dia yang tadinya kegagalan itu mungkin kalau skalanya 3 itu bisa jadi 5, Mas, jadi 7, jadi 10. Bebannya tambah berat gitu loh. Jadi berhenti di situ, dan kemudian yang penting step keduanya adalah please stick pada fakta.
saya tuh gagalnya apa sih, what gitu loh. What itu harus jelas. Kadang-kadang kita merasa bangun pagi kita merasa fail, tapi kita tidak pernah mendefine saya tuh failnya apa sih sebenarnya. Clear aja. Dan pisahkan hal-hal yang sifatnya subjectivity. Misalnya gini, kembali kalau paling enak kan ngasih contoh mahasiswa dapat nilai jelek. Diumumkan nilainya dia D atau C-, nggak lulus. Faktanya adalah nilai saya D. Udah berhenti di situ. Itu what-nya kan. Jangan ditambahin dengan bumbu-bumbu emosional, bumbu-bumbu subjectivity. Apa masalah lu? Iya, dosen gua subjektif. Dosen gua killer, dosen gua nggak adil atau apalah. Ini kan semuanya bumbu-bumbu subjectivity, bumbu-bumbu yang sifatnya persepsi dan emosional yang tidak ada datanya. Apa faktanya bahwa dosen Anda killer? Apa fakta apa yang membuat Anda mengatakan dosen Anda subjektif atau dia tidak adil? Perasaan Anda doang kan gitu. Faktanya adalah nilai Anda D, titik. Jadi stick pada fakta. Nah, dari fakta itu kemudian kita maju ke pertanyaan berikut. Tapi ketika kita maju ke pertanyaan berikut, ini pertanyaan agak sensitif, yaitu why. Tolong fokus internal. Why itu harus internal. Karena ketika why-nya eksternal, nanti kita akan merasa punya pembenaran, oh bukan salah gue, jadi gue nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan, salah dosanya dong. Why itu harus ke dalam, sehingga pertanyaan why itu yang lebih tepat adalah what's wrong with me? Apa yang salah dengan diri saya? Nah, dari situ kemudian kita akan muncul rencana perbaikan. Follow up-nya apa. Jadi menurut hemat saya, ketika kita tidak ingin terpuruk dalam kegagalan ini, harus dimiliki sebuah kualitas pribadi yang namanya mental pembelajar. Ya, learning mental. Jadi learning mental itu dimulai dengan self-awareness. Self-awareness ini bertanya tadi, what, apa sih faktanya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan self-acceptance, bertanya lebih lanjut, what's wrong with me. Kemudian dilanjutkan dengan follow up tadi, what should I do. Gitu. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan lebih mudah move on. Kita akhirnya mengalokasikan energi kita itu untuk mengubah action. Tadi kan saya sampaikan di awal, kalau Anda tidak puas dengan result yang Anda peroleh, Anda merasa gagal di situ, ubah actionnya. Ketimbang kita marah-marah kan gitu ya, mari kita ubah. Energi itu kita gunakan untuk mengubah action. Nah, mengubah action ini butuh dorongan dari dalam. Kalau kita tahu faktanya apa, masalahnya di mana, kemudian kita sudah tahu kenapa itu terjadi, maka kita akan punya dorongan atau motivasi yang kuat untuk mengubah action kita. Gitu Mas Rudi. Baik. Nah, tapi ada orang yang siap untuk gagal. Ada orang yang begitu ketika mengalami kegagalan, ya udah berlalu begitu aja dan akhirnya dia terus berjalan dan bangkit lagi. Sebenarnya karakter seperti apa sih yang sebenarnya harus ditanamkan di diri kita sehingga kita bisa siap kapan aja gagal itu datang, Bang Arief? Iya. Sebagai seorang muslim sebenarnya kita sudah lebih dari cukup ya. Dibekali oleh Allah, oleh Rasul, dalam Al-Quran, dalam berbagai dalil. Kalau saya menyederhanakan, ini kan sesi ini sesi motivasi ya, bukan ceramah agama gitu ya. Kalau saya menyederhanakan gini, yuk kita ringankan beban hidup kita dengan membatasi diri pada hal-hal yang merupakan, istilah saya itu kalau pakai istilah di dunia kerja, job description kita. Karena kita sebagai makhluk itu punya job description dan Allah pun punya job description sebagai Khalik. Nah, seringkali hidupnya jadi jauh lebih berat karena kita ngutak-ngatik job desk-nya Allah gitu. Gitu ya. Job desk kita itu apa sih? Job desk kita itu adalah memancangkan niat kuat, memancangkan niat yang baik, yang ikhlas di awal perjalanan, di awal kita beraktivitas. Kemudian kita give best effort, do the best gitu. Berlomba dalam kebaikan sepanjang perjalanan, sepanjang proses. Dan pada akhirnya bertawakal mengenai hasil. Nah, ini job desk kita. Nah, job desk Allah apa? Job desk Allah itu menilai. Iya kan? Allah akan menilai keikhlasan kita, Allah akan menilai kerja keras kita, Allah akan menilai pengorbanan atau tadhiyah kita. Dan in the end, job desk-nya Allah yang kedua adalah apa? Menentukan dan menetapkan hasil akhir. Nah, seringkali kita itu jadi marah, jadi uring-uringan, jadi lebih merasa jadi victim gitu. Kenapa? Kita suka cawe-cawe sama job desk-nya Allah nih. Kita kerja, kita menilai pekerjaan kita. Ya kan? Kok bisa gagal ya? Perasaan gua udah. Nah, gitu kan? Kita menilai kan akhirnya kan. Padahal yang menilai Allah mestinya atau orang lain. Kemudian juga kita ribut sama hasil. Itu. Padahal menurut saya ya sudah. Begitu hasil tidak sesuai dengan harapan, cooling down sebentar, fokus, ubah actionnya.
Gitu. Oke. Dan kita akan kembali menggerakkan mesin kehidupan kita dengan lebih baik. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini langkahnya biasanya lebih ringan. Dia ditampar kegagalan beberapa kali pun dia akan tegar karena dia tadi dia stick dengan apa yang merupakan job testnya dia. Gitu Mas Rudi. Oke, baik. Kita break lagi sejenak, mari nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya sahabat iDream. Saya ajak kembali yang di rumah ingin bergabung bersama kita di 0217885300 atau di 082297891044. Untuk Anda yang menggunakan media sosial juga bisa melalui Facebook atau mungkin juga di Instagram @iDreamRadio atau mungkin juga di Twitter kita di @iDreamRadio1044. Dan untuk kalian yang menyaksikan di channel YouTube iDream, bisa tinggalkan di kolom komentar di video ini, sahabat iDream. Tetap bersama kami, saya akan kembali saat lagi bersama Bang Arif Nanda.